Oke guys, welcome back to Cakra Reinkarnasi di malam minggu yang cerah atau masih hujan di daerah kalian dalam pembahasan alur cerita BTTH season 5 episode ke-197. Kalau di spoilernya kan sampai 200 berapa 200-an ya guys ya, udah tamat ya 200 ya 203 gitu ya 205 gitu ya guys ya. Nah, seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyen dan Sun-er telah keluar dari alam api iblis bersamaan dengan hilangnya klan Si, sama seperti apa yang terjadi pada klan Ling sebelumnya. Tidak lama setelahnya Aula Jiwa juga melayangkan tantangan perang hidup mati dengan aliansi Rumah Langit yang membuat Aba dan para petinggi agak pening juga karena lawan memiliki setidaknya 2 ahli doseng bintang 5 ke atas. Untungnya kebingungan itu tidak berjalan lama karena Shoyen tiba tepat waktu dan langsung mengambil alih tugas untuk melawan sang kepala Aula Hun Miseng. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana jalannya pertempuran puncak antara aliansi Rumah Langit dengan Aula Jiwa, sekaligus juga menentukan pemegang kekuasaan tertinggi di dataran tengah. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Ketegangan menuju peperangan besar membuat semua orang tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka karena pertempuran hari ini akan menentukan apakah mereka harus hidup di bawah bayang-bayang Aula Jiwa lagi atau tidak. Hun Miseng menatap Shoyen dengan ekspresi gelap karena sebenarnya dia masih sulit mempercayai bahwa Shoyen benar-benar berhasil keluar dalam kondisi hidup dari alam api iblis. Shoyen menanggapi konfrontasi itu dengan santai sebelum menyampaikan juga bahwa dia telah menyempurnakan api teratai pemunihan iblis. Harus diakui klan Hun tidak menyangka kalau Shoyen akan menghasilkan ahli sekuat ini setelah Shou Suan. Namun apabila mereka bisa menghabisi Shoyen di masa lalu, maka menghancurkan Shou Suan selanjutnya pun merupakan sesuatu yang pasti bisa mereka lakukan. Tidak mau membuang waktu lebih lama, Hun Miseng menegaskan bahwa aliansi Rumah Langit dipastikan binasa selama-lamanya apabila mengalami kekalahan, di mana meskipun kepala Aula Jiwa itu berbicara dengan nada mengancam dan percaya diri, Shoyen sama sekali tidak gentar dan justru melangkah maju dengan gelombang spiritual lembut yang menyebar ke segala arah ketika menyatakan dengan tegas bahwa dia siap menerima tantangan apapun yang dilayangkan Aula Jiwa karena dendam panjang di antara mereka memang harus segera diselesaikan. Konfrontasinya sama sekali tidak berguna untuk Shoyen jelas membuat Hun Miseng agak empat juga dan segera mengingatkan bocil FF tersebut bahwa Aula Jiwa bukanlah organisasi remeh-temeh yang bisa mereka hancurkan dengan sembarangan. Namun sekali lagi Shoyen tidak gentar dengan apapun yang dikatakan oleh Hun Miseng, malah menyebut kalau sepertinya Aula Jiwa tidak berani menanggung kerugian dengan peperangan besar karena sekalipun aliansi Rumah Langit kalah, pasti organisasi dolim itu juga akan mengalami kehancuran besar-besaran. Karena adu konfrontasi tidak menggoyahkan Shoyen, Hun Miseng pun tidak mau membuang lebih banyak waktu ketika menjelaskan bahwa mereka akan menjalani pertempuran 3 babak di mana siapapun yang berhasil memenangkan setidak-tidaknya 2 pertarungan akan menjadi pemenang dari perang pamungkas hidup dan mati ini. Segera setelah Hun Miseng mengatakan hal ini, Hun Mo langsung melangkah maju ketika meminta Hun Miseng untuk memilihnya sebagai salah satu petarung. Ketika Hun Mo melangkah maju, Shou Chen juga langsung mengayunkan kapaknya kuat-kuat seolah siap untuk menjadi lawan tua klan Hun yang sudah pernah dia geprek di alam api iblis tersebut. Sayangnya Hun Mo bukanlah satu-satunya tetua klan Hun yang ikut serta dalam peperangan hari ini karena beberapa saat kemudian majulah Hun Qianmo yang membuat ekspresi Shou Chen menjadi gelap setelah mengingat bahwa embah-embah bau tanah ini merupakan salah satu dalang di balik kematian Shou Suan. Hun Qianmo menyebut bahwa sekuat apapun Shou Suan pada akhirnya dia binasa di tangan klan Hun, kedimana ketika klan mereka masih berdiri kokoh selama ribuan tahun, klan Shao justru akhirnya mengalami keruntuhan karena keangkuhan kepala klan yang tidak dapat mengukur kekuatannya sendiri.
Nama kakak yang begitu dia hormati disebut oleh mulut kotor Hun Qianmo membuat Xiao Chen tidak dapat menahan rasa marah ketika akhirnya mengayunkan kapak darahnya yang kedua kali untuk menyerang tetua klan Hun tersebut. Namun ternyata Hun Qianmo mampu menangkis serangannya dengan begitu mudah dan dengan senyuman sombong di wajahnya, tetua klan Hun itu berkata bahwa meskipun di masa lalu sang kapak darah pernah menjadi salah satu ahli tertinggi di benua, saat ini Xiao Chen bukanlah lawan yang sepadan untuknya. Setelah menghempaskan Xiao Chen kembali, Hun Qianmo langsung mengutarakan bahwa dia juga akan mengambil bagian dalam pertarungan yang membuat Xiao Yan dan Aba agak puyeng mengingat tidak ada ahli lain di pihak mereka yang mampu menandingi Hun Qianmo. Atuh. Nah, ketika Xiao Yan dan rombongan aliansi Rumah Langit dibuat pusyang 7 keliling inilah tiba-tiba menyebar aroma obat yang menenangkan bersama dengan kemunculan aura luar biasa kuat dari sosok pengembala sapi yang tidak lain dan tidak bukan adalah leluhur Menara Pil alias Danta Lauju. Lin Mo, Xiao Yan, dan seluruh rombongan aliansi Rumah Langit segera membungkuk hormat di hadapan Danta Laujun. Sementara Hun Qianmo menunjukkan ekspresi gelap ketika mendengar bahwa bajigur tua Menara Pil itu akan menghadapinya. Hun Qianmo mengingatkan bahwa dahulu klan Hun telah begitu menghormati Danta Lauju sehingga tidak menyerang Menara Pil. Namun Danta Lauju sama sekali tidak terpengaruh dengan pernyataan itu karena memang saat ini Menara Pil merupakan bagian dari aliansi Rumah Langit. Meskipun Hun Qianmo udah coba manas-manasin Danta Lauju, leluhur Menara Pil itu tampaknya sudah memutuskan bulat-bulat untuk ikut serta dalam pertempuran sebelum kemudian mengajak sang tetua klan Hun untuk berpindah ke dimensi spasial yang telah dia siapkan. Hun Qianmo menyayangkan tindakan Danta Laujun yang berani mengacaukan rencana klan Hun, namun sayangnya leluhur Menara Pil itu sama sekali tidak takut karena dia memang memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi sang tetua klan Hun. Pertempuran dahsyat pecah di dalam dimensi spasial Danta Laujun, di mana meski sudah pindah ke dimensi lain, fluktuasi kekuatan mengerikan yang meletus dari pertempuran itu masih dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di dunia luar. Xiao Yan berharap-harap cemas ketika menyaksikan fluktuasi energi yang meluap keluar, sementara Hun Miseng menunjukkan ekspresi tidak senang karena mampu melihat bagaimana Danta Lauju memiliki kekuatan yang mampu menandingi Hun Qianmo. Meski demikian, dia dan Hun Mo harus fokus pada lawan masing-masing, di mana Hun Mo akan mengatasi Xiao Chen, sementara Xiao Yan akan menjadi urusannya. Di dalam dimensi spasial pertempuran Danta Lauju dan Hun Qianmo masih berlangsung dengan sengit, di mana tetua klan Hun itu mulai memanggil beberapa roh binatang yang langsung menyerbu dengan ganas ke arah leluhur Menara Pil. Kendati kekuatan roh itu mungkin bisa menghancurkan seorang ahli doseng tingkat awal, dan Danta Laujun memadatkan doki di tubuhnya sebelum menghancurkan seluruh roh binatang bersama dengan dimensi spasial yang meletus dengan hebat. Segera setelah dimensi spasial hancur, tubuh Danta Lauju dan Hun Qianmo sama-sama terpental keluar dalam kondisi luka parah, sehingga pertarungan pertama dianggap imbang alias tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Karena hasil pertandingan pertama sudah keluar, Xiao Chen segera melangkah dengan tenang sambil mengayunkan kapak darahnya seolah siap untuk memulai pertandingan selanjutnya. Seperti yang sudah direncanakan, Hun Mo akan bertanggung jawab untuk menghadapi Xiao Chen, dan karena itulah leluhur klan Hun tersebut juga turut menunjukkan dirinya ketika berkata bahwa hari ini dia akan menguji kemampuan sang kapak darah yang telah usang. Namun Xiao Chen sama sekali tidak terpengaruh dengan pancingan Hun Mo ketika berkata bahwa usang atau tidaknya kemampuannya hanya bisa diputuskan setelah pertarungan berakhir. Beberapa pertukaran berlalu dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangkan oleh seorang doseng biasa, di mana baik Xiao Chen maupun Hun Mo sama-sama mengeluarkan kekuatan terbaik mereka setelah pertandingan di babak pertama berakhir seri. Namun setelah beberapa waktu berlalu sejak pertandingan kedua dimulai, semua orang harus mengakui bahwa leluhur klan Xiao itu masih lebih unggul dibanding lawannya. Beberapa kali Xiao Chen memojokkan Hun Mo, bahkan sampai membuat leluhur klan Hun itu mau tidak mau melarikan
melarikan diri dari serangannya. Hal ini seharusnya tidak mengejutkan karena apabila dipikirkan dengan logika, leluhur Shouchen itu pasti akan mencapai kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan dua tetua klan Hun apabila bisa berkultivasi dengan normal selama ribuan tahun belakangan. Ketimpangan kekuatan ini semakin terlihat ketika Shouchen mengeluarkan tebasan pembelah bumi yang membuat ekspresi Hunmo langsung tenggelam dalam kegelapan sebelum dihempaskan dengan sangat keras. Meski demikian, Hunmo tidak menyerah begitu saja dan segera meledakkan kekuatannya sendiri ketika membentuk beberapa roh binatang yang melepaskan sulur-sulur untuk mengunci pergerakan Shouchen. Roh-roh binatang itu memang mampu menahan pergerakan Shouchen untuk sementara dan langsung membuat Hunmo mode roasting ketika menyebut bahwa kemampuan Shouchen benar-benar mempermalukan reputasi klan Xiao yang telah dibangun oleh Xiao Xuan. Namun ternyata hanya butuh satu ledakan kekuatan Shouchen untuk menghancurkan sulur-sulur yang mengekangnya, sehingga Hunmo pun harus mengeluarkan teknik andalannya yaitu serangga darah Phoenix Iblis. Sebuah pusaran energi yang luar biasa mengerikan mulai mengurung tubuh Shouchen sebelum kemudian berubah menjadi katak serangga jiwa yang memiliki kekuatan penggoncang jiwa seseorang. Ya, kurang lebih mirip kayak teknik kemarahan Huang Quan punya Shoyen ya guys ya. Sesuai dengan apa yang Abayolo khawatirkan, sekarang pusaran katak serangga itu mulai melepaskan serangan jiwa yang mungkin bisa menghancurkan jiwa seorang ahli doseng tingkat awal. Jangankan Shouchen yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di luar kecuali Shoyen yang memang memiliki keterampilan lebih dalam spiritual ikut merasakan tekanan dalam jiwa mereka, sehingga leluhur klan Xiao itu pun mau tidak mau merasa jiwanya tergoncang cukup parah hingga nyaris kehilangan kewarasan. Nah, di tengah goncangan jiwa yang nyaris meruntuhkan kewarasannya itulah Shouchen mulai mengingat masa lalu di mana dia berlatih dengan luar biasa keras dengan harapan suatu saat dia bisa berdiri tegak di sisi Xiao Xuan yang selalu menjadi sosok paling dia hormati seumur hidupnya. Namun ternyata takdir justru mempermainkan mereka sehingga Shouchen terkunci di alam api iblis dan membiarkan Xiao Xuan harus menanggung kehancuran klan mereka seorang diri. Karena itulah betapapun sulit pertempuran yang harus dia lewati, Shouchen siap sedia mengorbankan segalanya apabila hal itu memang dibutuhkan untuk menjaga klan Xiao. Tepat ketika kesadarannya nyaris menghilang, tato klan Xiao di dahi Shouchen memancarkan cahaya terang hingga membuat kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Pusaran katak serangga jiwa itu tidak dapat menahan ledakan kekuatan Shouchen hingga hancur tak bersisa, sementara si empunya katak juga tidak dapat menahan keterkejutan karena sekarang kekuatan Shouchen tiba-tiba saja melejit ke puncak bintang 5 doseng. Sekali lagi perlu diingat bahwa jarak kekuatan tiap bintang di ranah doseng bagaikan langit dan bumi, dan karena itulah meskipun sama-sama bintang 5 doseng, Hunmo jelas tidak memiliki cukup kualifikasi untuk melawan ahli puncak bintang yang sama. Namun lagi-lagi Hunmo tidak akan bersedia menerima kekalahannya begitu saja, sehingga tetua klan Hun itu mengumpulkan lebih banyak kekuatan pada katak serangga jiwanya untuk melepaskan serangan terkuat yang harus berhadapan dengan tebasan cakrawala Shouchen. Aura yang luar biasa mengerikan menguat dari tubuh Shouchen ketika mengangkat kapak darahnya dan melepaskan tebasan cakrawala yang sesuai namanya mungkin memiliki kekuatan untuk membelah langit menjadi dua bagian. Hunmo mengerahkan seluruh doki yang dia miliki untuk melepaskan serangan terakhir. Begitu pula Shouchen yang telah mengayunkan kapak darahnya hingga meninggalkan robekan besar di cakrawala sebelum melesat lurus ke arah bola energi Hunmo. Pertarungan dua ahli doseng bintang 5 ini benar-benar mencapai puncak ketika akhirnya bertabrakan di mana meskipun tidak sampai menghancurkan sebuah dunia kecil seperti pertempuran Hun Qianmo dan Danta Lauju, masih memiliki cukup efek untuk menggoncang seluruh pegunungan. Dan akhirnya bola energi Hunmo masih tidak mampu menahan gempuran tebasan cakrawala dan membuat tetua klan Hun itu terseret ribuan kaki sebelum akhirnya berhasil menstabilkan dirinya sendiri.
Nah, meskipun seolah-olah serangan Shouchen sebelumnya masih lebih unggul dibanding Hunmo, tebasan cakrawala juga membuat Doki di tubuhnya ninu-ninu dan cedera internal yang leluhur klan Shou itu alami membuatnya mengakui bahwa pertarungan kedua dengan terpaksa harus berakhir dengan imbang. Hunmo tidak bisa menahan kesal karena dia sudah menyarankan perang terburuk sejak awal, namun karena leluhur klan Hun itu menyarankan Hun Miseng untuk mempersiapkan diri baik-baik dalam pertempuran melawan Shoyen yang telah menyempurnakan api teratai pemunihan iblis, di mana pertempuran terakhir ini akan benar-benar menentukan nasib dataran tengah di masa depan. Waduh, ternyata dua pertempuran pertama imbang semua nih guys. Padahal udah berharap banget tuh Shouchen bisa ngalahin Hunmo. Nah, bagaimanakah berjalannya pertempuran ketiga alias pertempuran terakhir antara Shoyen dengan Hun Miseng? Dan mampukah Shoyen menuntaskan tanggung jawab besar yang menentukan nasib dataran tengah ini? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva ya. Rama di sini pamit, bye-bye.